Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum pengajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti ilmunya diberi barokah dan manfaat oleh Allah untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Saya ingin ngecek absennya dulu. Berarti untuk hari ini lebih baik dari kemarin ya. Ini semuanya hadir. Perlu kita ingat, kemarin kita membahas tentang piagam Madinah. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas Fathu Mekah. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama yang ditulis Rasulullah. Dan ini belum ada konstitusi atau undang-undang yang lain di dunia ini. Baru ini yang pertama. Dan selanjutnya piagam selanjutnya adalah dakwah Rasul terhadap Madinah dengan bahasan Fathu Mekah. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja saya sampaikan sedikit materi tentang Fathu Mekah. Tapi sebelum penyampaian materi, perlu diingat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan metode diskusi. Diharapkan siswa itu bisa memperdalam materi tentang Fathu Mekah. Melalui inquiry juga siswa diharapkan dapat memperluas pengetahuannya dengan menemukan konsep-konsep yang ada pada materi Fathu Mekah. Dan nanti di akhir akan ada presentasi dari kelompok diskusi. Karena saya nanti akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi. Terus melalui kuis kita akan mencoba seberapa luas, seberapa dalam kita dalam menguasai materi. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Fathu Mekah. Fathu Mekah. Pengertian Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian dikuasai oleh orang-orang Islam. Setelah Fathu Mekah, orang Muslim bebas keluar masuk dan beribadah di kota Mekah. Nah, ini adalah gambar Fathu Mekah. Jadi kelompok Rasulullah atau pasukan Rasulullah itu dibagi menjadi 4 divisi atau 4 batalion yang fungsinya untuk mengepung kota Mekah dari 4 penjuru. Ini pasukan Rasulullah. Terus yang di samping Ka'bah ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah menyerah tanpa perlawanan. Jadi seperti itu. Terus latar belakang jadinya Fathu Mekah. Pengkhianatan kelompok kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kafir Quraisy membantu sekutunya yaitu Bani Bakr untuk menyerang sekutu kaum muslimin yaitu Bani Khaza'ah. Padahal seharusnya itu bertentangan dengan perjanjian Hudaybiyah, karena siapapun yang ingin ikut kelompok Nabi itu dibiarkan, dan yang ingin ikut kelompok orang kafir itu juga dibiarkan. Tapi ini diserang oleh kafir Quraisy. Jadi perjanjian Hudaybiyah sudah dikhianati sendiri oleh kafir Quraisy. Karena Bani Khaza'ah ini mengadu kepada Rasulullah bahwasanya kelompoknya diserang, akhirnya Rasulullah membawa 10.000 pasukan yang dibagi menjadi 4 batalion atau 4 divisi untuk mengepung kota Mekah
dari 4 penjuru. Menyaksikan hal tersebut, kafir Quraisy menyerah tanpa perlawanan. Maka terjadilah Fathu Mekah. Jadi karena sudah terkepung ya, yang mengepung bukan orang 1-2, tapi 1000 pasukan. Menyerah mereka. Kebijakan Rasulullah dalam Fathu Mekah, menghormati Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah. Ini yang pertama. Jadi walaupun Rasulullah sudah menang, dengan para sahabatnya menang atas kota Mekah, berkuasa, tapi ternyata masih menghormati Abu Sufyan sebagai pemimpin kota Mekah itu tadi. Bahkan menjamin keamanan dari Abu Sufyan dan para pengikutnya. Terus menghancurkan berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Berhala yang berada di sekitar Ka'bah waktu kejadian Fathu Mekah itu 360 berhala. Lah ini oleh Rasulullah itu dihancurkan. Sambil Rasulullah mengatakan yang benar sudah datang, yang batil akan kalah, dan seterusnya itu, sambil merobohkan dan menghancurkan berhala. Setelah itu memasuki Ka'bah. Rasulullah memanggil Utsman bin Tolhah. Ini adalah yang membawa kunci Ka'bah, untuk meminta kunci Ka'bah tadi. Setelah masuk, Rasulullah melihat lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membawa azlam. Azlam itu adalah anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib. Melihat lukisan itu, Rasulullah menghancurkannya. Terus Rasulullah juga sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Setelah sholat, Rasulullah mengitari Ka'bah, dan ketika sampai di sudut Ka'bah, itu Rasulullah takbir. Jadi ada 4 sudut ya, berarti Rasulullah mengitari itu. Setelah itu Rasulullah keluar dan mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Tolhah. Yang keempat, kebijakan Rasulullah yaitu menjamin keselamatan penduduk Mekah. Sebenarnya penduduk Mekah itu sudah ketakutan, sudah tidak punya semangat lagi. Sudah kalah dia. Lah Rasulullah datang bersama pasukan 10.000. Mereka pasrah, mau diapakan juga pasrah. Tapi ketika ditanya Rasulullah, kalian pikir aku akan berbuat apa pada kalian? Lah mereka itu minta ampun-ampun itu kepada Rasulullah. Karena logikanya mereka itu sudah berbuat jahat kepada Rasulullah selama beberapa tahun saja itu. Lah kok sekarang terjadi seperti itu? Dampak Fathu Mekah. Karena peristiwa besar ini, maka banyak sekali penduduk Mekah yang masuk Islam. Nah ini sambil mereka ampun-ampun ini, mereka juga menyatakan diri masuk Islam. Ya, yang tadi yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada informasi yang tidak pas atau kata-kata yang kurang berkenan, saya secara pribadi minta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang bisa kalian diskusikan. Silahkan bentuk kelompok sendiri-sendiri sesuai dengan materi tadi. Silahkan. Demikian tadi diskusi yang sudah kalian lakukan per kelompok.
Dan sekarang adalah saatnya untuk presentasi. Untuk presentator pertama dari kelompok 1, kepada perwakilannya saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil musyawarah kelompok 1 tentang Fathul Mekah. Pengertian peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah yang dulunya dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi dulu kota Mekah itu dikuasai oleh kafir Quraisy, yang mana orang Muslim itu dulunya tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah karena diadang oleh kafir Quraisy. Orang Muslim setelah Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah, orang Muslim bebas keluar masuk dan beribadah di kota Mekah. Demikianlah presentasi saya dari pengertian peristiwa Fathul Mekah. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan dilanjutkan oleh kelompok kedua mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada perwakilannya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil musyawarah dari kelompok 2. Latar belakang terjadinya Fathul Mekah. Pengkhianatan kelompok kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kafir Quraisy membantu sekutunya yaitu Bani Bakar untuk menyerang sekutu kaum muslimin yaitu Bani Khuza'ah. Padahal seharusnya itu bertentangan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ketika Bani Khuza'ah mengadu kepada Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah membawa 10.000 pasukan yang dibagi menjadi 4 Alasan mengapa Rasulullah membagi 4 yaitu untuk mengapung kota Mekah menjadi 4 penjuru. Menyaksikan hal tersebut, kafir Quraisy menyerah tanpa perlawanan, maka terjadilah Fathul Mekah. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 dan akan dilanjutkan presentator dari kelompok 3 dengan bahasan kebijakan Rasulullah dalam Fathul Mekah. Kepada perwakilan kelompok 3 saya persilakan. Silakan. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kebijakan Rasulullah dalam Fathul Mekah. Menghormati Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah, jadi Rasulullah masih tetap menghormati Abu Sufyan walaupun dia musuh Rasulullah yang sudah tidak berdaya menghancurkan berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Ketika terjadinya Fathul Mekah, berhala yang di sekitar Ka'bah sebanyak 360 semuanya dihancurkan oleh Rasulullah. Memasuki Ka'bah, ketika peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah masuk dalam Ka'bah dan menghancurkan lukisan Nabi Ibrahim dan Ismail yang sedang membawa azlam, yaitu panah untuk mengundi nasib. Warna ini pelecehan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, menjamin keselamatan penduduk Mekah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan tinggal satu kelompok, yaitu kelompok terakhir atau kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada perwakilannya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 dampak Fathul Mekah. Karena peristiwa besar ini, maka banyak seluruh penduduk Makkah yang masuk Islam. Mereka menyesal karena telah memusuhi Rasulullah selama bertahun-tahun, dan mereka juga meminta maaf dan ampunan agar tidak dihukum karena kesalahan mereka selama ini.
Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para presentator dari masing-masing perwakilan kelompok. Sekarang untuk melihat bagaimana penguasaan dan pendalaman materi, kita akan melakukan kuis atau akan mengerjakan kuis. Nanti saya akan memanggil beberapa nama, mereka bisa maju langsung mengerjakan kuis di depan. Terus hasilnya nanti bisa laporan ke saya. Soalnya ini nanti saya butuh siapa sih yang paling tinggi, berapa pencapaian dari masing-masing siswa, itu saya butuh nanti. Oke, langsung saja saya akan panggil beberapa nama dan bisa langsung maju ke depan. Nomor 1 Abdul Aziz, Abdul Omar Rasani, Adila, Ahmad Bamrul Ulum. Silakan maju ke depan. Sudah. Saya lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Ahmad Dikrul Al-Khair, ini tadi sakit ya. Saya tinggalkan. Ahmad Yega Habibur Rahman, Ahmad Nur Rojabi, Ahmad Ria Lugoni, dan Ahmad Rizki Mubarak. Silakan maju ke depan. Oke, silakan dimulai. Nanti kalau sudah selesai bisa laporan untuk nilai. Selanjutnya saya panggil Amna Muhammad Solihul Fatah, Dwi Irawulandari, Fatwa Faiza, dan Ferry Ardiansa. Silakan maju ke depan. Oke, nanti kalau sudah selesai bisa laporan ke saya di mana hasilnya. Selanjutnya Hilda Kamalia, Ika Irina Herdiana, Hikmatul Khairun Imamun Nafi, dan Mila Rahma Cahyani. Silakan maju ke depan. Oke, silakan kerjakan. Nanti hasilnya bisa laporan ke saya. Sering sih. Selanjutnya Muhammad Sofwan, Nur Hafizah Gustina, Nurul Komariah, dan Raffi Ahmad Junaidi. Silakan maju ke depan. Oke, selanjutnya saya panggil Muhammad Izam Alido, Ranum Putri Ananta, Sayyidatul Rafida, dan Silvi Ya Fitri. Silakan. Demikian tadi kuis yang sudah kalian jalankan, sudah kalian kerjakan, dan saya akan memberitahukan nilai tertinggi dari hasil kuis tadi. Yang pertama, Abdul Rauf Nur Atani dengan nilai 90. Terus menduduki urutan kedua dengan nilai 70, yaitu Abdul Aziz, Ferry Ardiansa, Muhammad Izam Arido,
sorry, untuk yang tadi peringkat 1 ternyata ada 3 anak, Nur Hafizah Butina dan Nurul Komariah dengan nilai 90. Kita sekarang akan mengadakan refleksi bersama. Fathu Mekah ini biasa disebut dengan pembukaan kota Mekah. Artinya apa? Dulunya kota Mekah itu dikuasai oleh orang kafir. Jadi orang Islam mau beribadah, mau keluar masuk atau bermuamalah di kota Mekah itu tidak bisa, karena dikuasai orang kafir. Harus ada izin, tapi mereka tidak mengizinkan. Setelah Fathu Mekah ini semuanya bebas, mau muamalah, mau beribadah dan lain sebagainya sudah bebas. Itu Fathu Mekah. Terus terjadinya Fathu Mekah, kronologinya itu seperti ini. Dulu ada kelompok yang bernama Bani Bakr. Ini pihak orang Quraisy. Mereka berpihak pada Quraisy. Dan ada kelompok satu lagi yang bernama Bani Khaza'ah. Ini berpihak kepada orang Islam. Ada pula perjanjian Hudaybiyah, yang mana tidak akan ada gencatan senjata selama 10 tahun. Orang-orang yang ikut kelompok orang Quraisy atau kafir Quraisy dibiarkan. Yang kelompok yang ingin ikut kelompok Rasulullah juga dibiarkan. Tapi ternyata di sini ada pembatalan janji atau pengkhianatan oleh orang kafir Quraisy. Buktinya apa? Orang kafir Quraisy itu membantu sekutunya yaitu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khaza'ah yang merupakan sekutu Rasulullah. Maka dari itu perjanjian Hudaybiyah sudah dilanggar. Nah, ini kronologinya. Akhirnya apa? Bani Khaza'ah ini merasa diserang, dalam bahasa Jawanya madul atau mengadu kepada Rasulullah. Sudah diserang. Mendengar berita tersebut, Rasulullah marah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin yang jumlahnya itu sebanyak 10.000 orang. Pasukan ini dibawa oleh Rasulullah, dibagi menjadi 4 divisi atau 4 batalion, 4 kelompok, 4 regu. Tujuannya apa? Masing-masing kelompok itu punya tugas, yaitu menyerbu kota Mekah. Karena 4 kelompok berarti menyerbu kota Mekah dengan 4 penjuru. Melihat kejadian itu, kota Mekah sudah dikepung dengan 10.000 pasukan tadi. Orang-orang kafir Quraisy itu lemah ya, merasa putus asa. Kalau sudah terjadi seperti ini terus gimana? Nah, akhirnya mereka menyerang tanpa perlawanan. Ini terjadi Fathu Mekah seperti ini. Terus dampaknya, setelah Fathu Mekah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy tadi itu menyerah dan menyatakan diri masuk Islam. Mereka juga menyesal karena apa? Beberapa tahun sudah mengikuti Rasulullah. Mereka akhirnya sadar masuk Islam. Oke, demikian tadi yang bisa kita refleksi atau bisa kita simpulkan bersama. Dan pada pertemuan selanjutnya kita sudah akan semester apa-apa saja atau materi apa saja yang sudah kalian pelajari, silakan itu dipelajari ulang sehingga bisa memperkuat pemahaman kalian dalam semua materi ini, dan itu bisa digunakan untuk menghadapi semester yang akan datang. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.